Film ini berjudul The Girl in the Photograph 2015. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Kellen. Kellen berprofesi sebagai kasir di sebuah minimarket di tempat itu. Namun, suatu hari ia menemukan sebuah foto pembunuhan seorang wanita yang sengaja ditempel di sebuah papan buletin tempatnya bekerja. Kellen lalu melaporkan temuannya tersebut ke kantor polisi. Namun dari sinilah Kellen mengalami sebuah teror dari orang yang mengirim foto tersebut. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama-sama filmnya. Film dibuka dengan dua orang wanita yang bernama Britney dan Janet. Ketika saat itu mereka baru pulang menonton dari bioskop. Di depan pintu bioskop, akhirnya mereka berdua berpisah menuju arah jalan yang berbeda. Janet menuju parkiran untuk mengambil mobilnya. Ketika itu, sebuah mobil berwarna merah jika diperhatikan sedang mengintai Janet. Janet mencoba berpikir positif dan menganggap orang-orang tersebut bukanlah sebuah ancaman. Ketika setibanya di rumah, Janet tidak menyadari seorang pria dari tadi sedang menunggu kepulangannya. Setelah mengganti pakaian, Janet lalu pergi ke dapur dan membuka sebuah kulkas. Dan di saat yang bersamaan, pria tadi secara spontan menyerangnya dengan membabi buta. Ketika berhasil dibuat tak berdaya, pria tadi lalu membawa Janet ke mobilnya dengan tangan dan kakinya yang telah terikat serta mulutnya yang dibekap. Dan di saat itu pula, orang yang membawa mobil tadi segera turun dengan menenteng sebuah kamera. Kedua pria yang tak dikenal tersebut lalu memotret wajah Janet dengan ekspresinya yang sangat ketakutan. Seorang wanita yang bernama Kellen yang ketika itu berangkat kerja saat subuh. Setelah membukakan pintu, Kellen menemukan pajangan foto Janet yang sengaja ditempel pada papan buletin dengan beberapa noda darah disertai luka di sekujur tubuhnya. No, I don't think so. Kellen pun berinisiatif melaporkan penemuannya tersebut ke kantor polisi. Sialnya, karena belum mendapatkan laporan tentang kasus pembunuhan, sheriff hanya menganggap ada orang yang mencoba menjahili Kellen. Mereka pun berusaha meyakinkan Kellen agar membuang jauh-jauh perasaan cemasnya tersebut. Di suatu sisi, seorang fotografer bernama Peter dan asistennya bernama Chris ditambah seorang wanita sekaligus pacar dari Peter yang bernama Rose. Pada hari itu, mereka sedang membicarakan sebuah kasus pembunuhan yang foto-foto para korbannya sengaja disebarluaskan ke internet. Kembali pada Kellen, hari itu, Kellen diantar oleh pacarnya yang bernama Ben. Sesampainya di tempat ia bekerja, Kellen yang masih penasaran tentang foto-foto tadi, ia pun berusaha mengumpulkan beberapa informasi. Salah satunya sebuah angka 7 yang tertera dalam foto wanita yang dibunuh tadi. Selagi asik dengan mengutak-atik handphonenya, kedua pria yang tak dikenal tadi secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam minimarket tersebut. Salah seorang karyawan di tempat kerja Kellen yang bernama Jill menjadi target berikutnya dari pria misterius. Mereka lalu membekap mulut Jill dan membawanya. Singkat cerita, Peter, Chris, dan Rose bersama dua orang lainnya sedang dalam perjalanan untuk melakukan pemotretan dengan menyewa sebuah penginapan. Di tengah perjalanan, mereka lalu mampir di tempat Terrell bekerja. Salah satu teman Peter yang terpukau dengan wajahnya yang anggun, mereka lalu memberikan sebuah tawaran agar malamnya Kellen ikut bergabung bersama mereka dengan memberitahu lokasi rombongan tersebut menginap. Di saat yang bersamaan, mobil yang digunakan pria tak dikenal tadi terparkir tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Ketika menuju ke mobilnya, pria tak dikenal tadi menemukan secari kertas yang isinya rombongan Peter ingin menyewa mobil miliknya. Lalu, kita diperlihatkan dengan sebuah bangunan yang menjadi markas kedua pria misterius tadi. Jill yang berhasil mereka tangkap, terlihat mereka mengurung wanita malang tersebut dalam kurungan anjing. Salah seorang dari mereka lalu menyodorkan makanan hewan untuk Jill. Jelas saja, Jill menolak untuk memakannya. Mereka lalu menelpon ibunya. Belum selesai, ibunya berbicara kepada anaknya. Pria tersebut lalu mematikan handphone milik Jill. Jill yang kesal, ia pun berusaha meraih handphone tersebut. Tiba-tiba, seutas tali langsung diikat ke leher Jill. Sebelum membunuhnya, mereka memperlakukan Jill secara tidak manusiawi. Ketika sepulang kerja, Kellen lalu menghubungi Jill melalui sebuah pesan singkat.
Kellen mengajak Jill agar ikut serta memeriahkan sebuah acara kecil-kecilan yang sedang diadakan oleh Peter dan teman-temannya. Sayangnya, handphone Jill yang dari tadi dipegang oleh pria tak dikenal. Ia pun membalas pesan tersebut, seolah-olah Jill lah yang membalas pesan tersebut, sedangkan Jill telah meregang nyawa di tangan kedua pria tak dikenal tersebut. Salah seorang dari mereka lalu pergi menuju tempat Peter. Setibanya di tempat Peter yang sedang memotret beberapa wanita, pandangannya langsung tertuju pada Kellen. Tanpa seizin Kellen, dengan seenaknya ia memotret sehingga Kellen yang kesal segera pergi dari tempat itu. Oh, okay. Alright. Chris yang merasa canggung atas perbuatan Peter barusan, ia pun berinisiatif meminta maaf. Tiba-tiba, seketika pandangan Kellen teralihkan ketika melihat sebuah foto di depan kaca mobilnya. Setelah didekati, ternyata dalam foto tersebut menampilkan sosok Jill dengan beberapa luka di wajah, serta matanya yang sudah dicongkel. Sepulang dari tempat tadi, Ben pacar Karen yang tidak menyukai pergi tanpa seizin pacarnya, mereka pun lalu bertengkar. Karena kesal, Ben lalu pergi meninggalkan rumah Kellen. Tiba-tiba, salah seorang dari pria misterius tadi seketika muncul dan berhasil membuat Ben tak sadarkan diri. Kellen yang belum menyadari pacarnya dalam bahaya karena masih merajuk, ia pun enggan menelpon Ben. Keesokan pagi, salah seorang dari pria tak dikenal tadi menghampiri Kellen di meja kasir. Kellen yang belum mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang pembunuh, dengan santai mereka lalu mengobrol. Peter yang merasa bersalah, mereka lalu menuju ke tempat Kellen bersama Chris. Setelah meminta maaf, Peter mengajak Kellen agar menjadi modelnya. Karena Kellen menerima tawaran tersebut, Peter berencana malam nanti mereka akan terbang ke Los Angeles. Kellen lalu mengirim Ben sebuah pesan singkat, bermaksud ingin berpamitan karena Kellen akan pergi bersama Peter dan rombongannya. Lagi-lagi, yang membaca pesan tersebut adalah salah satu dari pria yang sempat bertemu Kellen di minimarket tadi. Ketika hari mulai gelap, kedua pria tak dikenal tadi lalu pergi ke tempat Peter dan rombongannya menginap. Mereka membawa 2 buah kantong plastik yang belum diketahui isinya. Persis di luar penginapan, Peter mengajak pacarnya Rose agar melakukan sesi pemotretan di sebuah kolam. Ketika sedang mengambil gambar, salah seorang pria tak dikenal tadi menikam Peter sambil menutup mulut Peter agar tidak terdengar suara teriakannya. Pria tersebut lalu mengambil kamera dan memotret pacar Peter berkali-kali. Rose yang merasa risih dan belum mengetahui bila pacarnya telah tewas, ia pun segera beranjak dari kolam tersebut. Dan dari belakang, salah seorang dari mereka langsung membekap wajah Rose menggunakan handuk sampai ia mati karena kehabisan oksigen. Tidak hanya sampai di situ, mereka kembali melancarkan aksi gila mereka dengan memburu dan menghabisi 2 orang rekan Peter lainnya, yang mana ketika saat itu mereka sedang berada dalam kamar. Mereka seperti mendapatkan kepuasan setelah mengambil gambar orang-orang yang telah mereka habisi. Sedangkan Chris dan Kellen yang saat itu belum menyadari mereka berdua sedang dalam bahaya. Setelah cukup mengobrol, Chris lalu meninggalkan Kellen sendirian. Tapi yang terjadi, ia tidak menemukan Peter bersama teman-temannya yang lain. Setelah menyusuri seisi penginapan, Chris sangat ketakutan melihat Rose yang sudah terbujur kaku di depan jalan. Dengan cepat, Chris segera berlari menuju penginapan tersebut. Ia terus berteriak mencoba memberitahukan kejadian tersebut pada Kellen. Kellen yang sedang asik mengutak-atik laptopnya, ia tidak mendengar teriakan Chris. Hingga 2 orang pria yang tak dikenal tadi lalu memutuskan sambungan listrik di tempat penginapan tersebut. Dengan segala kepanikan yang dialami, Chris menelusuri lorong demi lorong rumah tersebut. Dan salah satu pria yang tak dikenal berhasil menikamnya menggunakan sebilah pisau dan Chris pun tewas. Di sisi lain, salah seorang dari pria tak dikenal menuju kamar Kellen menginap. Mendengar suara bising kedua pria tersebut, Kellen diam-diam mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan seketika itu, Kellen sangat ketakutan melihat tumpukan mayat Peter dan teman-temannya. Kellen yang sudah pasrah hanya bisa menangis. Dan keesokan pagi, salah seorang karyawan yang menggantikan posisi Kellen sebagai kasir di minimarket tadi, lagi-lagi ia melihat sebuah foto yang sengaja dipajang pada sebuah papan buletin. Apakah wanita ini akan menjadi korban selanjutnya dari kedua pria misterius tadi? Saya sendiri pun belum menemukan sequel terbaru dari film ini. Dan film pun selesai.